Kormada. Halo netizen, kita berjumpa kembali dalam Weekly News Kormada RI edisi 2-8 Juni 2025. Dan saya awali dengan menyampaikan sekilas informasi tentang KRI Vanildo 732. KRI Vanildo 732 merupakan kapal penjelajah ranjau yang berdinas di bawah Satuan Kapal Ranjau atau Satran Koarmada II. Kapal ini memiliki peran khusus dalam operasi pertahanan pasif di laut, utamanya untuk mendeteksi, mengklasifikasi, dan menetralisir ancaman ranjau laut yang dapat membahayakan kapal-kapal militer maupun sipil. Sebagai bagian dari unsur khusus TNI Angkatan Laut, KRI Vanildo 732 dibekali dengan perlengkapan modern yang mendukung kemampuan main countermeasure atau penangkalan ranjau yang sangat krusial dalam operasi amfibi dan penyisiran alur. Informasi berikutnya bahwa Kormada RI sebagai Kotama operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya. Setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga wilayah maritim negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya bersama saya Serdadela kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Weekly News Kormada RI minggu ini. Dan inilah berita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Kormada RI peringati Hari Lahir Pancasila tahun 2025. Kaskormada RI Laksamana Muda TNI Eko Wahyono SEMM memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025 yang diikuti oleh prajurit dan PNS Kormada RI di lapangan Arafuru, Mako Kormada RI Jakarta pada Senin 2 Juni 2025. Kaskormada RI membacakan amanat dari Kepala BPIP menekankan bahwa pentingnya revitalisasi nilai-nilai Pancasila di berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan, pelayanan publik, ekonomi, dan ruang digital. Seluruh prajurit dan PNS diharapkan menjadi teladan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Kormada RI terima kunjungan delegasi Angkatan Laut Rusia. Askomlek Pangkormada RI Laksamana Pertama TNI Frandinato Suwarno ST mewakili Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata SEMM menerima kunjungan kehormatan dari perwakilan Angkatan Laut Rusia Kapten Alexei Ansiferov di ruang VIP Mako Kormada RI Jakarta Senin 2 Juni 2025. Kunjungan ini bertujuan memperkuat kerjasama bilateral di bidang komunikasi, teknologi informasi, dan operasi maritim. Kedua pihak membahas peluang pelatihan bersama, pertukaran informasi, dan peningkatan interoperabilitas sebagai langkah memperkuat stabilitas dan keamanan maritim kawasan. Pangkormada RI terima paparan pembentukan Kodaeral dan rencana Satgas Port Visit KRI RJW 992. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata SEMM menerima paparan lanjutan rencana pembentukan Komando Daerah Angkatan Laut, Kodaeral, serta rencana garis besar Satgas Port Visit dan promosi produk dalam negeri di Lounge Macan Tutul Mako Kormada RI Jakarta, Senin 2 Juni 2025. Paparan pertama membahas penguatan struktur organisasi TNI Angkatan Laut melalui pembentukan Kodaeral yang adaptif terhadap dinamika keamanan maritim, mencakup aspek konseptual, organisasi, dan kesiapan satuan pendukung. Paparan kedua menjelaskan rencana KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992 sebagai bagian dari Satgas Port Visit ke negara sahabat yang juga membawa misi promosi industri pertahanan nasional. Pangkormada RI mengapresiasi rencana strategis ini dan menekankan pentingnya sinergi lintas satuan guna mendukung pertahanan nasional serta memperkuat kerjasama maritim dan kemandirian industri dalam negeri. Kasko Armada RI hadiri upacara penutupan Tikrek Seskoal Angkatan ke-63. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Eko Wahyono SEMM menghadiri upacara penutupan Dikrek Seskoal Angkatan ke-63 tahun 2025 yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM di Auditorium Yosudarso Seskoal Cipurit, Jakarta Selatan, Selasa 3 Juni 2025. Pendidikan ini diikuti 142 perwira siswa dan bertujuan membentuk perwira TNI Angkatan Laut yang memiliki pemahaman strategis, kemampuan analisis pertahanan, serta pola pikir yang kritis dalam menghadapi dinamika maritim. Kasal menekankan pentingnya sinergi lintas institusi termasuk dengan Polri dan negara sahabat untuk memperkuat kerjasama dan diplomasi pertahanan. Kasal juga berpesan agar para lulusan memegang teguh nilai Sabta Marga, Sumpah Prajurit dan Trisila TNI Angkatan Laut, hidup sederhana serta terus belajar dan mengimplementasikan ilmu demi kemajuan bangsa dan negara.
Kormada RI terima audit Itjen TNI, wujudkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Kormada RI menerima kunjungan tim audit ketaatan dan audit kinerja dari Itjen TNI Wilayah DKI II untuk pelaksanaan audit tahun anggaran 2025. Tim dipimpin Brigjen TNI Deki Santoso Patinaya selaku Ketua Tim E dan disambut oleh Inspektur Kormada RI Laksamana Pertama TNI Nur Syawal Embun MTR Opsladi Lonsmacan Tutul Mako Kormada RI Jakarta Selasa 3 Juni 2025. Inspektur Kormada RI berharap audit ini memberi evaluasi objektif terhadap organisasi, program, fungsi, dan kegiatan di lingkungan Kormada RI. Audit meliputi penilaian atas kinerja organisasi, sistem pembendaharaan dan pengelolaan uang, serta menjadi bagian dari mekanisme pengawasan internal untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan efisiensi anggaran. Entry meeting berlangsung dalam suasana akrab dan kolaboratif, dilanjutkan pemeriksaan sesuai agenda yang telah ditetapkan. Pangkormada RI dampingi Panglima TNI tinjau Latgema TNI SAF Griffin Cakti 2025. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata SCMM mendampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto meninjau latihan gabungan bersama TNI dan SAF bertajuk Counter Terrorism Field Training Exercise CTFTX Griffin Cakti 2025 di Gedung Serbaguna Mako Latama 4 Batam Selasa 3 Juni 2025. Latgapma yang berlangsung 2 sampai dengan 3 Juni 2025 ini melibatkan 3 matra TNI dan satuan elit SAF dengan fokus pada operasi kontra terorisme, penyelamatan sandera dan penanganan ancaman laut. Kehadiran Pangkormada RI menegaskan komitmen dan mendukung kesiapsiagaan serta memperkuat kerjasama maritim bilateral Indonesia-Singapura. Kaskormada RI hadiri taklimat akhir audit ketaatan dan kinerja Itjen TNI tahun anggaran 2025. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Eko Wahyono SCMM mewakili Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata SCMM menghadiri kegiatan taklimat akhir audit ketaatan dan audit kinerja Itjen TNI periode 2 tahun anggaran 2025 di Komando atau Satuan TNI Wilayah DKI. Ditandai dengan pelaksanaan taklimat akhir yang berlangsung di Gedung Jenderal TNI Umar Wirahadi Kusuma, Makodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur pada hari Rabu 4 Juni 2025 dan dihadiri oleh Komandan Satuan dari ketiga matra. Audit yang dilaksanakan oleh Itjen TNI bertujuan untuk memastikan seluruh proses kegiatan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Kehadiran Kaskormada RI dalam kegiatan ini menjadi wujud komitmen Kormada RI dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola, profesionalisme pelaksanaan tugas pokok, serta menjunjung tinggi integritas dan etika organisasi. Pangkormada RI dampingi Panglima TNI beri penghargaan kepada prajurit penggagalan penyelundupan narkoba. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata SCMM mendampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SCMM dalam kegiatan pemberian penghargaan kepada 16 prajurit TNI Angkatan Laut yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba di wilayah Kepulauan Riau. Acara digelar secara resmi di Geladak Heli KRI Bung Karno 369 yang sedang sandar di Dermaga Batu Ampar Batam Rabu 4 Juni 2025. Penghargaan tersebut diberikan kepada para prajurit yang tergabung dalam tim F1QR Lanal Tanjung Balai Karimun atas keberhasilan mereka dalam operasi penindakan pada 15 Mei 2025. Kehadiran Pangkormada RI dalam kegiatan ini mencerminkan dukungan penuh terhadap prajurit di jajaran Kormada RI serta komitmen dalam memperkuat peran TNI Angkatan Laut sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan laut dan memerangi penyelundupan narkotika di perairan Indonesia. Pangkormada RI serahkan hewan kurban secara simbolis untuk masyarakat. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata SCMM menyerahkan secara simbolis hewan kurban berupa sapi kepada Panitia Kurban Kormada RI Kolonel Laut Pelaut Joko Prihatin SE di samping Gedung Medenma Mako Kormada RI Kamis 5 Juni 2025. Dalam sambutannya, Pangkormada RI menyampaikan bahwa ibadah kurban adalah wujud kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencerminkan keikhlasan dan kepedulian sosial. Pangkormada RI juga mengajak seluruh prajurit menjadikan momen Idul Adha sebagai bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat dan bangsa. Pererat sinergitas, Pangkormada RI kunjungi Gubernur DKI Jakarta. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata SCMM melaksanakan kunjungan kerja ke Gubernur DKI Jakarta
Dr. Haji Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 5 Juni 2025. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan mempererat hubungan kerjasama antara TNI Angkatan Laut, khususnya Korma DRI dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi. Ya netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Korma DRI minggu ini, sekaligus menutup perjumpaan kita. Terus ikuti informasi seputar kegiatan Korma DRI hanya di akun resmi Korma DRI. Korma DRI mempersatukan kekuatan Laut Nusantara. Eka pada Banda Jalan Nusa, Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jales Veva, Jaya Pahe.